Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Valia Serena yang akan menyampaikan berita-berita seputar Kabupaten Seruyan beberapa waktu yang lalu. Edisi Sabtu, 19 September 2020 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Dalam rapat paripurna kelima masa persidangan 1, fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menyampaikan pandangan fraksinya terhadap pidato Bupati Seruyan tentang rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo menyebutkan, 5 fraksi yang menyampaikan pemandangannya, yaitu pertama fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dibacakan oleh Argiansyah, kedua Golongan Karya yang dibacakan oleh Haji Bambang Yantoko, Nasdem dibacakan Salidin, Moto Gerindra PAN dibacakan Bejo Rianto, dan Keadilan Demokrasi Bangsa dibacakan Ar-Rahman. Menurutnya, seluruh fraksi memaklumi dengan situasi dan keadaan saat ini, di mana keuangan daerah tidak stabil akibat pandemi coronavirus disease 19 yang tidak kunjung berakhir. Dan semoga di tahun 2021 mendatang, pemerintah daerah sudah melakukan antisipasi jika wabah atau musibah lainnya terjadi seperti saat ini, sehingga kondisi keuangan daerah tidak akan terganggu. Berdasarkan pandangan dari fraksi Dewan seluruhnya menyatakan dapat menerima rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020. Untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti dan dilakukan kesepakatan dalam badan musyawarah. Tim Liputan Seruyan TV. Fraksi Partai Golongan Karya inginkan adanya pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat yang bermukim atau hidup di bantaran sungai, agar masyarakat yang ada di tempat tersebut dapat lebih sejahtera. Kabupaten Seruyan merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, di mana kabupaten ini terbentuk atas keinginan luhur dari segenap elemen masyarakat yang menghuni daerah bantaran aliran sungai. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan yang mewakili fraksi Golkar, Haji Bambang Yantoko mengatakan, di usia Seruyan yang ke-18 tahun dan pada kenyataannya hal tersebut masih perlu kerja keras bersama antara pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya, agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan, terutama bagi masyarakat yang mendiami bantaran aliran sungai Seruyan di daerah hulu. Waka 1 menambahkan, terlebih saat ini telah terjadi bencana alam yang menyebabkan banyak kerusakan, di mana pada beberapa dekade tidak pernah terjadi bencana alam seperti banjir, yang hampir menenggelamkan pemukiman penduduk yang mendiami bantaran sungai Seruyan, khususnya untuk Kecamatan Seruyan Hulu, Suling Tambun, Seruyan Tengah, Hanau, Danau Seluluk, dan Batu Ampar. Kedepannya diharapkan harus ada penanganan cepat dan tanggap yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena sebelumnya meski curah hujan besar namun tidak berakibat seperti banjir yang terjadi saat ini. Dan tentunya hal ini harus mendapatkan penanganan segera dari pemerintah maupun instansi terkait. Karena masyarakat di sekitar lokasi banjir sudah sangat memerlukan uluran tangan. Tim Liputan Seruyan TV. Pandemi coronavirus disease 19 sampai sekarang masih belum kunjung berakhir. Tentunya hal ini harus segera dicari penyelesaiannya. Karena berdasarkan informasi data penyebaran COVID-19 di Seruyan kian hari terus bertambah. Berdasarkan data sebaran pandemi COVID-19 yang telah dirilis pihak Provinsi Kalimantan Tengah, tidak mengalami penurunan melainkan terus bertambah untuk kasus yang terindikasi COVID-19. Termasuk dalam hal ini di Kabupaten Seruyan, kasus COVID-19 juga mengalami penambahan. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan dari fraksi Golongan Karya,
Haji Bambang Yantoko mengatakan, pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah yang bisa dilakukan bersama dengan Satgas COVID-19, terutama dalam penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, karena dimungkinkan belum sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat. Selain itu, hal lain yang perlu diinformasikan terkait dengan pelaksanaan penggunaan anggarannya, terutama bantuan kepada masyarakat yang mengalami dampak atau imbas secara ekonomi dari kondisi pandemi COVID-19 saat ini, yang harus segera disalurkan dan diberikan kepada masyarakat yang sudah sangat membutuhkan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan akibat pandemi ini. Tim Liputan Seruyan TV. Anggota Dewan dari fraksi Nasdem menyarankan kepada pemerintah daerah agar tidak ketergantungan pada dana transfer dari pusat dalam membiayai program pemerintahan daerah, karena sangat berdampak besar jika ada pemotongan anggaran. Turunnya pendapatan daerah dari target pada tahun anggaran 2020 memang sangat besar pengaruhnya, dan sangat signifikan untuk kelancaran pembangunan di daerah ini. Untuk itu, kedepannya agar menjadi suatu peringatan dan rambu-rambu bagi pemerintah daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan dari fraksi Nasdem, Salidin mengatakan, pemerintah daerah mulai tahun depan diminta untuk tidak lagi bergantung pada dana transfer dari pusat, baik dalam pembiayaan pembangunan maupun program lainnya. Walaupun secara kumulatif sebagian besar dari daerah masih sangat ketergantungan pada dana tersebut. Menurutnya, hal tersebut memang tidak dapat dipungkiri bahwa dampak dari pemotongan anggaran dan turunnya pendapatan daerah akan sangat memperlambat gerakan pembangunan secara konferensif dan fundamental, sehingga pemerintah daerah harus lebih giat dan cermat untuk menggali potensi-potensi sumber penerimaan yang ada di daerah, terutama pada sumber pajak dan retribusi. Diharapkan pemerintah daerah dapat terus melaksanakan program pembangunan yang berskala prioritas dengan anggaran yang tersedia tanpa mengindahkan pengurangan anggaran, dan sepakat bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Tim Liputan Seruyan TV. Banjir yang melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Seruyan sangat berdampak, baik ekonomi maupun sosial, di mana akses jalan dan transportasi menuju beberapa desa juga lumpuh, sehingga hanya dapat menunggu uluran tangan dari para dermawan dan pemerintah daerah. Musibah banjir yang terjadi kali ini merupakan yang paling besar dalam kurun 10 tahun terakhir, di mana banyak menenggelamkan pemukiman penduduk yang berada di pinggiran sungai, dan akibatnya terlalu besar hingga membuat beberapa desa terisolasi, karena semua akses jalan tenggelam dan terputus antar desa lainnya, sehingga masyarakat tidak dapat beraktivitas dan hanya menunggu debit air surut. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan dari fraksi Kedesa, Arahman mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kepada pemerintah daerah yang telah cepat dan tanggap dalam melakukan penanganan kepada korban yang terdampak banjir di beberapa kecamatan, dan turun langsung di tengah masyarakat yang terkena musibah banjir untuk menyalurkan bantuan. Di samping itu, pihaknya juga menyarankan agar bantuan yang disalurkan berupa sembako, seperti minyak goreng, gula, kopi, teh, mie instan, dan bahan pokok lainnya. Karena masyarakat yang terdampak banjir ini jangankan untuk bekerja, tidur pun sangat sulit, sehingga tidak memiliki penghasilan untuk menopang kehidupan sehari-hari. Menurutnya, untuk meringankan beban masyarakat yang terkena musibah banjir, pemerintah daerah harus segera mungkin menyalurkan bantuan sembako tersebut dan mendirikan dapur umum di desa yang paling parah terkena banjir. Serta untuk mengantisipasi segala penyakit yang timbul akibat musibah banjir, Pemkab melalui dinas terkait harus mendirikan posko kesehatan darurat di beberapa kecamatan tersebut. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam rangka menanggulangi permasalahan banjir yang terjadi saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan bersama dengan pemerintah daerah setempat membahas upaya dan langkah-langkah yang harus dilakukan.
Hampir 20 tahun yang lalu, wilayah Kabupaten Seruyan tidak pernah terjadi banjir meski intensitas curah hujan sangat tinggi. Namun pada tahun ini, 6 wilayah kecamatan mengalami musibah bencana alam, yaitu terjadinya banjir. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, atas nama pribadi dan lembaga DPRD pihaknya berbela sungkawa, turut prihatin, serta ikut merasakan duka yang mendalam atas terjadinya banjir di 6 kecamatan yang ada di daerah ini, yang baru kali ini terjadi akibat intensitas curah hujan yang sangat tinggi, dan berakibat terjadinya banjir yang cukup besar dan berkepanjangan, hingga di beberapa titik kecamatan wilayah hulu, ketinggian air lebih dari 2 meter. Untuk itu, bersama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, pihaknya mulai mencarikan solusi dan langkah konkret yang harus diambil, yang nantinya akan dilakukan dalam menanggulangi dampak dari banjir tersebut. Ketua DPRD menambahkan bahwa dengan adanya RDP atau tukar pendapat tersebut, untuk lebih memastikan pihak atau instansi terkait sudah melakukan berbagai langkah cepat dalam menanggulangi para warga yang terdampak banjir. Dan diharapkan hasilnya nanti dapat memberikan solusi terbaik untuk langkah yang harus diambil dalam penanganannya. Karena dampak dari pasca banjir juga harus menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah. Tim Liputan Seruyan TV. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Seruyan sangat mengapresiasi adanya kegiatan bersih sungai yang dapat menyadarkan masyarakat bahwa kebersihan sungai merupakan tanggung jawab bersama. Sungai merupakan salah satu hal penting bagi kehidupan setiap makhluk hidup. Untuk itu, menjaga kebersihan sungai menjadi hal mutlak yang harus dilakukan setiap masyarakat. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah yang menjaga sungai, namun juga harus ada sentuhan dari masyarakat untuk bersama menjaganya. Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Seruyan, Rika Zuli Eko Prasetyo mengatakan, khususnya untuk masyarakat yang ada di daerah ini, sungai menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat, di mana ketersediaannya sangat berpengaruh dalam keberlangsungan hidup sehari-hari. Rika Zuli Eko Prasetyo menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi dengan adanya gerakan bersih sungai Seruyan, di mana dari kegiatan tersebut dapat banyak diambil pelajaran, khususnya kepada masyarakat agar kegiatan tersebut bukan hanya sebatas perlombaan, namun dapat menyadari pentingnya kebersihan sungai dalam menjaga stabilitas ekosistem. Terima kasih untuk kita dari PKK Kabupaten Seruyan sangat mengapresiasi adanya kegiatan seperti ini, karena di Kabupaten Seruyan sungai ini merupakan yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama mereka-mereka yang di daerah hulu, karena sungai ini sangat bergantungan pada penduduk kita. Jadi kita dari tim penggerak PKK Kabupaten Seruyan menghimbau khususnya dari ibu PKK dari tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan menjaga kebersihan sungai sebagai mestinya, karena sungai sangat dibutuhkan bagi kita semua. Sekretaris Tim Penggerak PKK menghimbau untuk seluruh tim penggerak PKK yang ada di tingkat kecamatan hingga desa agar senantiasa menjaga kebersihan sungai di sekitar, agar sungai dapat benar-benar terjaga dan tidak tercemar oleh sampah. Tim Liputan Seruyan TV. Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti secara resmi menutup kegiatan bersih sungai Seruyan tahun 2020 yang dilaksanakan di Pelabuhan KP3 Kuala Pembuang. Air merupakan sumber kehidupan di mana ketersediaannya menjadi hal mutlak yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Salah satu sumber penting dari ketersediaan air adalah sungai, di mana sungai memiliki peranan penting dalam perkembangan peradaban manusia. Sungai juga menjadi hal mendasar yang menggerakkan pertumbuhan sosial dan ekonomi. Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti mengatakan, namun saat ini kondisi beberapa sungai di Indonesia sangat memprihatinkan. Begitu juga dengan keberadaan dan kondisi sungai di Seruyan, di mana data indeks kualitas aliran daerah Sungai Seruyan tahun 2019 statusnya cemar sedang atau waspada.
Hal ini disebabkan banyaknya kandungan senyawa organik dan anorganik yang terkandung dalam sungai tersebut. Wabub menambahkan, tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai wujud sosialisasi kepada masyarakat, terutama untuk desa-desa yang berada di pinggiran sungai, untuk dapat hidup bersih dan tidak membuang sampah ke sungai. Menjadikan Sungai Seruyan sebagai salah satu ikon destinasi wisata sungai yang nantinya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menjadikan gerakan Sungai Seruyan sebagai bagian sinergitas membangun pengelolaan alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Menurutnya, dengan kegiatan yang telah dilaksanakan ini akan mampu melahirkan gerakan yang masif dan kontinu untuk mampu dan peduli terhadap kebersihan lingkungan dengan dilakukan perbaikan dan pembenahan ke depannya. Bukan hal yang mustahil bagi Seruyan untuk menjadi destinasi wisata sungai dan memberikan dampak dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Sungai bebas sampah, masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Serena beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas sampah, masyarakat.